Halo semuanya, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai teknologi rekayasa genetika dan juga bioteknologi. Di dalamnya ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama itu mengenai teknologi rekayasa genetika, kemudian ada bioteknologi, dan juga yang terakhir ada penerapannya, yaitu dari teknologi rekayasa genetika dan juga bioteknologi. Nah, kita lihat dulu dari teknologi rekayasa genetika, yang mana teknologi rekayasa genetika merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang memanipulasi materi genetik organisme, baik itu dari bakteri, tanaman, hewan, atau juga manusia. Kemudian bioteknologi ini merupakan penerapan ilmu biologi, kimia, dan teknik dalam mengembangkan dan memproduksi bahan-bahan yang berguna dan juga layanan penggunaan organisme hidup atau bagian-bagiannya. Kemudian bagaimana dengan penerapannya? Nah, dari penerapannya ini ada beberapa hal. Yang pertama itu ada CRISPR-Cas9. Nah, ini adalah metode untuk dapat membuka pintu bagi rekayasa genetika untuk dapat bekerja atau digunakan menjadi lebih akurat dan juga efisien. Kemudian ada vaksin RNA. Nah, pada pengembangan vaksin RNA ini contohnya itu adalah vaksin COVID-19 yang telah kita jalani bersama. Ini untuk merespon cepat terhadap ancaman penyakit. Kemudian ada rekayasa genetika dalam pertanian. Nah, pada pertanian ini rekayasa genetika yang dilakukan itu ada tanaman transgenik yang mana dimodifikasi dari tanaman tersebut untuk menawarkan adanya keberagaman sifat dari tanaman, seperti adanya tanaman yang tahan terhadap hama, tahan terhadap kekeringan, juga ada peningkatan hasil dari budidaya tanaman tersebut. Selanjutnya, bioteknologi dalam kesehatan. Nah, bioteknologi dalam kesehatan ini contohnya ada produksi insulin rekombinan, adanya juga terapi gen dan juga terapi sel. Ini adalah contoh bagaimana menyumbangkan teknologi untuk dapat merawat penyakit kronis dan genetik. Bioteknologi kesehatan dan farmasi biasanya memiliki aplikasi dalam bidang kesehatan dan farmasi, dari juga obat-obatan hingga produksi makanan dan juga kehutanan. Kemudian ada bioteknologi industri pangan. Nah, bioteknologi industri pangan ini biasanya diaplikasikan dalam industri pangan untuk dapat menghasilkan produk pangan yang lebih baik dan juga bernutrisi. Selanjutnya ada bioteknologi pertanian dan peternakan. Nah, pada bioteknologi pertanian dan peternakan ini merupakan bidang bioteknologi yang akan mempelajari bagaimana pemanfaatan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang lebih berguna di bidang pertanian dan juga peternakan. Selanjutnya ada bioteknologi lingkungan. Nah, pada bioteknologi lingkungan ini adalah bidang bioteknologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup dalam proses memproduksi dan menghasilkan produk yang dapat digunakan dalam upaya melindungi lingkungan. Dan yang terakhir itu ada pertimbangan etika dan keamanan, yang mana di sini perkembangan untuk menawarkan potensi yang besar. Ini akan menimbulkan pertanyaan bagaimana teknologi dan bioteknologi ini memiliki etika dan keamanan yang baik. Jadi untuk mengatasi isu-isu terkait privat genetik dan potensi penyalahgunaan teknologi, maka adanya proses pertimbangan etika dan keamanan ini. Sekian pemaparan saya mengenai teknologi rekayasa genetika dan bioteknologi. Jika masih ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.